Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita sudah hari ke-29 di bulan Ramadan 1441 Hijriah. Saya di sini mau sedikit membahas. Ini ada pertanyaan dari seorang teman di daerah Pelayan sana. Bertanya sama saya, Pak Sabur, bagaimana sebenarnya tafsiran dari surat Al-Ma'un yang disitu disebutkan kok Bismillahirrahmanirrahim, fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Celakalah orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai di dalam sholat mereka, begitu. Jadi sebenarnya orang yang lalai dalam sholatnya ya itu bisa bermakna macam-macam. Ini menurut definisi para ulama yang juga rujukannya ke para sahabat. Ada yang mengartikan bahwa itu yang dimaksud dengan lalai berarti dia itu malas-malasan ketika sholat. Artinya dalam hal sholat mereka malas-malasan. Ada yang mengartikan bahwa lalai artinya dia itu lupa bacaannya, sehingga akhirnya malah batal begitu, lalai dengan bacaannya begitu. Ada juga yang mengartikan bahwasanya yang disebut lalai adalah orang yang tidak khusyuk dengan sholatnya begitu. Tapi kalau jika kemudian konsekuensinya dianggap celaka, mungkin terlalu berlebihan jika hanya karena tidak khusyuk, jika karena mungkin lalai bacaan kemudian menjadi dikatakan celaka begitu. Karena kan masing-masing orang kan mungkin ya kondisinya beda-beda. Ada yang memang belum bisa khusyuk, ada yang mungkin kadang-kadang sudah tua bacaannya lupa begitu, ya sangat dimaklumi. Makanya di sini saya akan mencoba menafsirkan Quran dengan Quran, tafsirul ayah bil ayah atau tafsirul ayat bil ayat begitu. Karena ini juga mayoritas mengartikan dari Al-Ma'un tadi yang ayat 45 Ara'aitalladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yatul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. 45 begitu ya. Jadi saya lebih condong kepada pendapat yang mengatakan bahwa yang disebut lalai dalam sholatnya sahun begitu. Lalai bi sholatihim sahun, lalai dalam sholatnya itu orang-orang yang bermalas-malasan ketika sholat ya. Jadi akhirnya malah dia bahkan sampai baru sholatnya ketika sudah waktunya mau habis, ada panggilan untuk jamaah juga tidak jamaah, dan dia nanti akhirnya kehabisan waktu, di ujung waktu baru dia sholat begitu. Katakanlah mau asar tapi dilakukan ketika sudah matahari hampir terbenam, subuh malah matahari sudah terbit begitu. Itu berarti kan dia bermalas-malasan ketika sholat. Ini kemudian kita hubungkan dengan ayat yang lain, adalah ciri-ciri orang yang munafik ya. Jadi ini mungkin ayat ini lebih dulu konteksnya adalah untuk mengkritik, untuk menunjukkan karakter ciri-ciri orang munafik. Yaitu siapa? Ya mereka itu yang bermalas-malasan ketika sholat, yang lalai dengan sholatnya sehingga mereka mengerjakannya bermalas-malasan. Ini coba kita hubungkan, tadi saya katakan tafsirul ayat bil ayat, kita hubungkan dengan surat yang lain, yaitu surat An-Nisa ayat 142. Bismillahirrahmanirrahim.
Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Sesungguhnya orang-orang munafik itu adalah orang-orang yang menentang Allah dan Allah pun menentang mereka. Nah ini wa idza qamu ila sholati, dan apabila mereka mendirikan sholat, qamu kusala, mereka mendirikannya, mengerjakannya dengan bermalas-malasan. Jadi malas sholat ya, bermalas-malasan ketika sholat itu adalah ciri-ciri orang munafik. Nah ini yang kemudian ada kaitan. Ciri yang kedua, yura'unan nasa wala yadhkuruna Allah illa qalila. Mereka itu riya ketika beramal baik, gitu. Riya kepada manusia, ingin dilihat, ingin dipandang, ingin didengar oleh manusia ketika beramal baik. Ini pun ya, di An-Nisa ini yura'unan nasa, mereka riya ketika beramal baik. Nah, juga bersenyawa dengan ayat berikutnya di Al-Ma'un tadi, ya toh. Fa wailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun wal alladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un. Alladzina hum yura'un, sama yura'un. Mereka itu orang-orang yang riya, ya, yura'un, ya toh. Jadi ini punya ada keterpaduan, ya, tentang ciri-ciri munafik, baik di An-Nisa ayat 142 maupun dari Al-Ma'un tadi itu, ya toh. Bermalas-malasan ketika sholat, ya toh. Yang kedua, mereka ketika beramal baik mereka riya, begitu, ya toh. Ya, yura'unan nasa wa la yadhkurunallaha illa qalila. Mereka hanya sedikit saja mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka mengingat Allah hanya sedikit saja. Mungkin juga dalam arti kesehariannya mereka ya jarang-jarang ingat kepada Allah, atau ketika salat mereka hanya sedikit ketika mengingat Allah Subhanahu wa taala, gitu. Nah, ini makanya kemudian ya, kenapa tafsiran yang paling tepat adalah sahun itu diartikan sebagai lalai atau bermalas-malasan dengan sholatnya, ya, karena di ayat ataupun surat-surat yang lain, ya, dalam hal ini An-Nisa itu juga mengungkapkan hal yang senada, begitu. Jadi ciri-ciri orang munafik adalah satu, dia itu diantaranya ya malas-malasan ketika sholat. Yang kedua, ketika beramal baik mereka riya, begitu, ya. Jadi sahun itu diartikan sebagai bermalas-malasan, begitu. Para ulama sarom juga lebih memaknai ke sana, bahwa yang disebut sahun, ya, orang yang lalai, itu maksudnya adalah orang-orang yang bermalas-malasan dalam hal mengerjakan sholat. Dan itulah ciri-ciri orang yang munafik. Jadi kalau kita dalam hal sholat bermalas-malasan, itu nanti harusnya jamaah malah tidak jamaah, itu jangan-jangan kita termasuk orang-orang yang punya ciri-ciri munafik. Bukan orang munafik, tapi orang-orang yang punya ciri-ciri seperti halnya orang-orang yang munafik, atau orang-orang yang punya ciri-ciri kenifakan. Na'udzubillah min dzalik. Semoga ini bisa menjawab pertanyaan dari para pemirsa, terutama salah seorang teman yang ada di Playen Gunung Kidul. Sudah saya siap. Nanti kalau ada pertanyaan lagi kita
sampaikan lagi. Maaf atas kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu alam.